Sebenarnya daging anjing itu halal atau haram, Ustaz? Tolong dijelaskan yang sejelas-jelasnya. Karena di kampung saya ada seorang kiai yang sudah hafal Al-Quran berkomentar di hadapan jamaah yasinannya bahwa kupingku gatel yang ngrungokke radio iki. Mosok jarene daging anjing kok halal, wong ilere wae najis kok dagingnya halal. Nah, Komentar itu sampai pada telinga saya dan spontan saya bicara, muga-muga kupingnya gatel sak teruse ora mari. Doa saya yang demikian itu apa berdosa, Ustaz? nah, yang kuping gatel iki kuping ora sehat. Lho krungu radio gatel, ning nek ora krungu ya gatel. Nek ora krungu goleki, nek krungu gatel, ya ta? Nah. Ya biarkan saja sak karepe. Coba kamu perhatikan dengar radio sejak awal sampai sekarang. Pernah radio MTA menerangkan bahwa daging anjing itu halal? Pernah? Nah. Ora kok belum. Kalau belum nah mungkin sesuk tidak akan. Radio MTA tidak akan menerangkan daging anjing itu halal. Dah kamu dengarkan, tidak akan pernah dengar. Ya. Itu nek. Terus sekarang itu yang dijadikan fitnah yaitu kemana-mana MTA itu ngalalkan anjing. MTA malah eneng sing dodol anjing wi wanita-wanita kudungan. Nah itu sudah ngawure banget. Ya dah. Nah itu sudah tidak takut dosa. Sebetulnya apa? Hanya karena dengki. Khawatir. Lah saiki kok sing ngaji MTA kok tambah akeh. Ora disuguh barang kok tekone kebak. Lah tak cepake roti barang kok ora teko gitu. Lah wong ngaji ora golek roti kok. Ngaji pun digolek roti. Wah, ngaji MTA nyuguh roti berang juta tiap minggu gini-gini. Nah, kenapa? Mestinya kenapa saya buka pengajian kok tidak sesubur pengajian di MTA? Mestinya menunya digoleki apa sebabnya? Malah ono kiai sing sakit hati dia terang-terangan. Piye? Sekarang kiainya sudah meninggal, Allah maghfir lahu warhamhu. Mungkin keluarganya masih. Nah, bareng MTA gawe blombang neng kono, iwak neng blombangku melumpat neng blombang MTA kabeh. Gitu loh. Itu ngomong sendiri gitu. Nah, kudune mikir, lah iwakmu neng blombangmu kok melumpat neng MTA berarti neng blombangmu ora kopen. Gitu. Lah gua MTA kopen di situ. Ya, jadi semua hanya karena dengki, iri hati. Dengki itu apa toh? Dengki itu perasaan tidak senang kalau melihat saudaranya dapat kenikmatan, maju, usahanya sukses. Tidak suka. Tapi perasaan gembira, senang kalau usaha saudaranya bangkrut, jatuh. Coba dibaca surat Ali Imran 120 itu. Surat Al-Imran ayat 120. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Nah, jadi kalau kamu dapat kebaikan, ya sedih sekali, ya. Radio sing ngrungokke ya saya tekan ngendi-ngendi, malah tekan Rusia barang. Tekan nanti yang kirim salam nanti, ya kalau sudah selesai kan. Ini sekarang saya ngomong ini di Rusia, di Australia, ya, di Korea, di Jepang. Nah, India apa Indonesia irian jadi biasa wong itu Indonesia. Wih, luar negeri aja dengar kok. Ya. Dengar. Lah iki mau kok iso tekan ngendi-ngendi? Wah, aku nek krungu kupingku gatel. Loh, kenapa? Mbok kowe gawe radio sing iso tekan ngendi-ngendi mbokan. Nah, kok gatelen dhewe. Ya, itulah karena dengki aja. Harusnya kalau orang Islam merasa bersyukur, bahagia. Alhamdulillah. Saya berusaha dakwah walaupun melalui radio, walaupun tiap hari saya berikan kuliah 7 menit. Tapi setiap saya naik mimbar do mulih. Kamu lihat sekarang kalau minggu apa?
habis subuh itu ada kultum, habis iki anggriken wis bar dikit-dikit munggahi pendengare do mulai. Ya. Waktu tarwih juga mula sekanya kultumnya sekarang didokoke bar ngisak ben do ra mulih. Nah, nek bar tarwih terus do mulih gitu. Nah, kenapa tuh? Wis dicepaki kon tengok-tengok nguri-nguri wis nang nggon wae lah kok mulih. Lah bareng entek kok aduh-aduh do teko. Ya. Padahal ning kene wis nglumpuke do mulih lho. Lho kok wis sing adoh malah do mara. Nah, mestinya mikir alhamdulillah. Tidak mau mendengarkan dakwah lewat ini. Di sana satu pengajian yang dikaji Quran dan Sunnah. Saya tidak bisa seperti itu, tapi saudara saya bisa seperti itu. Dengan pertolongan Allah kita support, harusnya kita dukung. Malah ikut mengumumkan gitu harusnya. Kalau kamu ingin ngaji, datang di depan Mangkunegaran sana. Gedungnya bagus, ya, tempatnya ya sesak gitu dah. Nah, itu sajiannya semua diterangkan dengan brosur, disertai dalil Quran dan Sunnahnya, ditambah lagi forum tanya jawab. Nah, harusnya gitu diumumkan, orang kok malah gedeng. Nah, terus sing mbok kareke piye kalau dengan cara begini gedeng? Ya. Katanya sekarang desamu akan dikristenkan, ada kristenisasi. Neng pendeta masuk di kampungmu kamu nggak suka, di mesti harus Kristen kayak gitu. Ada pastor nggak suka, nah, ya dikristenkan rakyatmu atau penduduk kampungmu kamu nggak suka, di ngertek Kristen nggak suka, lah karmu kan piye? Yang Islam tenan, diterangkan Islam tenan, Quran dan Sunnah nggak suka, dikristenkan ya nggak suka, lah terus dikon piye? Wis kian ngene wae gitu. Nah itu, maka semuanya itu hanya karena kedengkian. Sekali lagi ya saya katakan, MTA tidak pernah sejak radio, bukan radio ya, sejak MTA berdiri itu sampai insya Allah sampai besok lah kapan, tidak pernah akan mengatakan, tidak pernah akan menghalalkan anjing, tidak pernah. Mulai enek cari kiai apa ustadz mengapakan bahwa MTA itu menghalalkan anjing, itu fitnah. Satu fitnah, dua karena kedengkian. Yang ketiga karena mungkin ya hawa nafsunya tadi, merasa kehilangan pengaruh tadi. Ya. Coba kalau dia mengatakan MTA pernah krungu dewe, kupingku krungu dewe. MTA ngalalkan anjing, coba krungune kapan, tanggal piro? Ya. Kalau kamu ingat, sebab semua yang dibicarakan lewat akad pagi ini direkam. Ada rekamannya. Coba karek ngarani tahun piro. Ya, nanti gue ono rungokno nek eneng ya, MTA menghalalkan anjing. Ya dah? Boleh kamu nanti menuntut sini. Buktikan gitu loh. Tak sangoni mulai engko. Enggak pernah MTA menghalalkan anjing. Itu disebarluaskan tuh fitnah, tujuannya supaya orang-orang tidak suka kepada MTA karena menghalalkan anjing, tapi dia tidak ngerti. Justru tak sebar-sebar ke MTA ngalalkan anjing, tapi malah jane orang gagas MTA ya apa, malah kepengin tahu apa ya tenan to. MTA ngalalkan anjing malah do teko. Ya karmu gendom mlayu malah do teko. Nah, kebalik kan? Nah, maka itulah jangan bikin fitnah. Itu belum lagi hukuman. Orang fitnah itu kata Allah, innalladzina fatanul mu'minin wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul hariq. Ya. Orang yang memfitnah orang-orang mukmin baik laki maupun perempuan tidak bertobat akan diberikan siksa oleh Allah. Ya, siksa jahanam dan siksa yang membakar. Dibaca itu surat Al-Buruj ayat 10 itu. Surat Al-Buruj nomor surat 85 ayat 10.
Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul khariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Ya, fitnah. Terus yang lain ikut mendengar kata ini, oh ente ngalalkan anjing, krungu nyebarkan, ente ngalalkan anjing, krungu nyebarkan. Lah itu dia hanya mendengar berita dari mulut ke mulut, menyampaikan berita tadi dengan mulutnya juga. Ya. Padahal dia tidak mengetahui sama sekali. Dikiranya menyebarkan berita bohong dari mulut ke mulut yang tidak ngerti yang sebenarnya tadi, anggapannya enteng ya, metu ka mulute cul enteng wae. Kaya ora nek apa-apa, padahal wa huwa indallahi azim. Di sisi Allah penyebaran berita bohong itu perkara yang besar. Dibaca surat Nur, biar ingat lagi surat An-Nur. Ayat 15, ayat 16 atau berapa itu dibaca. Surat An-Nur nomor surat 24 ayat 15. Iz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Ya, kamu mendengar berita dari mulut bicara. Ya, mulut bicara tadi kalau ditanya, apa kamu tahu toh? Apa betul MTA mengatakan menghalalkan anjing? Betul, kamu tahu sendiri. Oh, yang bilang teman saya. Oh, dari mulut temannya dah. Mulut temannya tadi kalau ditanya lagi ya saya dengar dari teman saya. Katanya teman saya begini, katanya teman saya begini. Nah, hanya katanya terus kamu menyampaikan berita dengan mulutmu juga. Nanti orang yang dengar dari mulutmu juga katanya teman saya. Nah, sehingga dasarnya hanya katanya. Padahal yang paling dibenci oleh Allah itu orang yang hanya dasarnya qala wakila. Wah, katanya. Padahal Islam itu jelas, kenapa kamu katanya? Ya. Sebelum kamu menyampaikan yang kamu dengar tadi, kenapa kalau memang kamu tidak percaya atau kamu ingin tahu kebenaran, mengapa tidak tanya aja yang dikabarkan? Kabarnya MTA ya, menghalalkan anjing, malah yang menjual sate anjing itu wanita-wanita kudungan, katanya begitu. Mbok cek saja ke sini. Meneng-meneng merasa ngomong sih. Meneng-meneng datang di waktu malam atau siang malam, cari orang yang jual sate anjing ini sing kudungan neneng ora. Nanti kalau kebetulan ketemu yang kudungan, tekoni. Kamu orang MTA ya, tekoni. Tekonan. Kamu sampai mati kamu gak akan ketemu. Ya. Nah, itu yang cerita itu belum pernah datang, belum pernah tabayun, sudah mengabarkan. Maka Allah katakan in ja'akum fasikum binaba'in. Nah, itu ya. Fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik datang membawa berita, uji dulu kebenarannya. Jangan cepat kamu mengkabarkannya. Wah, itu bukan orang fasik kok. Yang mengabarkan itu ustaz kok. Nah, untuk mengetahui itu fasik apa tidak, beritanya. Kalau beritanya tadi tidak benar, berarti ustadznya tadi ustadz fasik. Jangan kamu percaya. Nah, mestinya dalam petunjuk Quran itu kalau mendengar berita, apa sikap yang harus diambil, bagaimana? Ayat berikutnya itu. Walaula idz sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun adzim. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini. Maha suci Allah ya Tuhan kami,
ini adalah dusta yang besar. Nah, itu kan mestinya kalau kamu diajak bicara apa meneh ning gone wong akeh itu malah ya, ustaznya tadi ngomong malah nerangke ning gone pengajian. Mestinya kamu yang mendengar itu ya ditanya oleh mengapa kamu ketika mendengar berita bohong tadi kamu tidak berprasangka baik kepada saudaramu yang diberitakan itu. Mengapa kamu tidak mengatakan kepada yang berkata itu, oh tidak mungkin, tidak pantas kamu bicara itu. Karena kamu tidak tahu, itu mesti berita bohong. Harusnya begitu sikapnya. Ya, jadi kalau ada orang mendengar berita itu mesti tanya, apa betul Pak Ustadz, kamu dengar sendiri MTA itu menghalalkan anjing? Nah, yang ditanya begitu. Atau kamu langsung mengatakan, tidak pantas itu. Kalau memang itu betul, kenapa kamu tidak tabayun saja? Kenapa tidak kamu luruskan? Ini mesti berita bohong ini. Mesti berita bohong. Jangan tiap ustadz itu omongannya mesti digugu, mesti bohong ini gitu. Nah, kecuali kalau pembicaraan itu berdasar Quran dan Sunnah, hadis-hadis yang sahih, jangan ditolak. Ya, hadisnya jangan ditolak ayatnya. Dan MTA itu di sini mempelajari, menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, tidak mungkin akan menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu yang tidak disebut di dalam Al-Quran. Baru saja tadi diterangkan ayat itu. Nah, maka suruh nyerangkan sejelas-jelasnya. Piye? Ya saya terangkan sejelas-jelasnya ini tadi. MTA tidak pernah menghalalkan anjing dan tidak akan menghalalkan anjing. Nah ini penjelasan saya didengarkan ya. Karena yang berhak menghalal haramkan itu siapa? Nah, coba dibaca 116 An-Nahl. Tadi belum disebut di situ, sekarang disebut juga. Surat An-Nahl nomor surat 16 ayat 116. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadziba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'alallahil kadzib. Innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Ya, bohong terhadap Allah itu mau cari apa? Ya, maka kalau saudara menyebar fitnah itu mengadakan bohong terhadap Allah, tidak akan beruntung kamu. MTA tidak menerangkan begitu, kamu sebarkan dengan bohong, dengan kebohongan, kamu tidak akan beruntung. Jadi menyangkut halal, halal haram itu mutlak milik Allah. Jangan kamu mengatakan ini halal, ini haram, menurut ucapanmu sendiri tanpa dasar kebenaran dari Al-Quran. Jadi berarti kamu mengadakan kebohongan, tidak akan beruntung kamu. Ya, wong MTA menghalalkan anjing, wong liyure we, ya, kena liyure kon ngumbah ping 7 kok malah halal. Malah ada lagi yang menyebar fitnah itu MTA itu anjing kalau dipotong kepalanya, dibuang, ya. Dagingnya halal, yang haram itu daging kepalanya aja karena di situ ada liurnya. Nah, iya tunggale, nek ngono iki ya bohong. Ya. Namanya anjing itu kalau haram, ya ta? Ora kok ndase tok. Kalau memang itu haram, ya kabeh seperti babi. Allah mengatakan apa itu? Babi itu daging babi walahmul khinjir, daging babi itu haram. Aja terus kowe makan ya lulange. Kreceke nek kreceke kan halal gitu tuh daging kok. Terus tulange halal, sing haram kan mong daginge. Dadi lulange, tulange, sungsume kuwi ora disebut. Nah, sing haram mung daginge. Disebut nah. Kalau Allah sudah mengatakan babi itu haram, ya seluruhnya haram. Ora kok terus dirinci satu-satu gitu enggak. Mengapa kok disebut dagingnya? Sebab yang biasa dimakan orang itu daging.
Ya, yang biasa makan tulang itu siapa? Anjing. Mulane anjing tidak ada halal haram. Ya, manusia mulai babi mesti sing dipangan apanya? Pokok mesti dagingnya. Ada juga yang mangan tulang itu tambahan. Nanti nek entek itu mergo nggon tulang wis nek dagingnya dikrokoti itu loh. Dikrokoti itu dah. Nah, sebetulnya yang dicari dagingnya. Maka itu kalau babi itu haram ya secara keseluruhannya termasuk lemaknya itu haram. Jangan terus kita sok pinter neng malah bodoh. Ya. Nah gitulah, maka sekali lagi saya tekankan MTA tidak pernah menghalalkan anjing. Maka kalau orang yang mendengar telinganya gatal karena MTA menghalalkan anjing, lah mudah-mudahan ini jadi obat gatal. Oh, krungokke lagi ya. Oh, tiba MTA orang ngalalkan anjing. Wes saiki ora gatel neh. Mudah-mudahan obatnya gampang wae to. Nah, iwa dhewe ngono jek kata, Allah kuwi monggo. Ayo dah mangati itu susah. Hati itu kalau kotor ngresiine angel. Ya dah, maka ndak bisa. Makin diterangkan ayat-ayat Quran tidak tambah imannya, tapi rijsan ila rijsihim, tambah saya tambah kotore. Fi qulubihim maradun fazadahumullah marado. Kalau hati itu berpenyakit, diterangkan ayat Quran, tambah penyakitnya. Tapi kalau orang yang beriman, diterangkan Al-Quran, zadadhum imanan, tambah imannya. Jadi kalau Al-Quran diterangkan itu mesti mengenai manusia kok. Apa itu perbuatan baik atau perbuatan jelek. Kalau saudara melakukan perbuatan yang menyimpang dari tuntunan Al-Quran, kemudian diterangkan Al-Quran, lu kok bertentangan dengan yang ojo merasa disinggung. Wah, ini mesti menyinggung saya. Kok nyinggung saya terus loh. Justru kalau kamu disinggung oleh Al-Quran, ternyata perbuatanmu menyimpang dari Quran, tinggal tanya dirinya, saya orang beriman apa tidak? Kalau saya orang beriman, apa yang saya lakukan ternyata bertentangan dengan ayat Quran yang diterangkan tadi. Saya berhenti dari perbuatan saya ikuti Al-Quran. Itu namanya tambah imannya. Ya. Tapi kalau disentuh dengan Al-Quran, loh ini kok nyerang saya terus. Ya, wis ngerti nek aku ngono kok diterang-terangke wae. Ya benar saya enggak ngerti kamu begitu apa enggak, saya enggak tahu, ini Quran diterangke memang begitu. Kalau merasa terkena malah tambah sakit, tambah anyel, nah itu berarti hatimu berpenyakit. Kalau tidak segera diobati, mati dalam keadaan kafir nanti. Nah maka Quran diterangkan itu bukan untuk orang lain, pertama untuk dirinya sendiri. Ya. Apakah perbuatan saya sudah cocok seperti yang diterangkan dalam Quran itu? Kalau belum cocok, kita sesuaikan. Karena Nabi kita memerintahkan ikuti Quran, kemana saja Quran membawa kamu. Ya, ikuti. Duru ma kitabillahi haitsu madaro. Perbuatan saya tidak cocok dengan Al-Quran, harus saya rubah perbuatan saya sesuaikan dengan Al-Quran. Jangan kalau perbuatannya tidak cocok dengan Quran, Qurannya yang untuk mengikuti dirinya. Quran kamu seret di belakang, hawa nafsumu yang depan mendorong kamu ke neraka nanti. Apalagi berikutnya